Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Poco C40 yang kondisinya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita lepas dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita akan melepasi tutup belakang atau back cover-nya. Kita lepasi dengan cara seperti ini aja. Bisa menggunakan kuku jari aja seperti ini atau menggunakan alat bantu seperti mika atau alat-alat yang lain yang bisa membuka tutup belakangnya secara mudah. Setelah tutup belakangnya kelepas, kita akan melepasi semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi semua baut-baut penutup mesinnya itu satu per satu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lepasi juga untuk baut-baut penutup bawahnya ini. Setelah semua baut-bautnya terlepas dan kita lepasi untuk penutup mesinnya, kita lepas untuk soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD serta soket papan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita akan memasang soket LCD-nya serta soket papan bawahnya dan diikuti pemasangan lagi soket baterainya. Dan kita akan menyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah HP masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita akan mencoba untuk menggerak-gerakkan satu icon seperti ini. Kita gerak-gerakkan sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua area LCD-nya telah terlewati dengan sempurna. Kita juga bisa mengetik-ngetikkan di bagian pengetikan seperti ini. Kita ketikkan huruf dan angkanya. Kita rasakan pengetikannya, kenyamanan pengetikannya. Kita yakinkan pengetikannya berjalan dengan normal dan nyaman saja dan tidak ada masalah di sini. Dan kita coba untuk kontrasnya juga. Kita masuk ke menu kontras, kemudian kita redupkan, kita terangkan, kita yakinkan kontrasnya berjalan dengan normal. Dan kita masuk ke menu perekam suara, kemudian kita coba merekam suara kita. Kita rekam suara kita. Apabila ada garis-garisnya ini berarti perekam suaranya ini berjalan dengan normal ya. Jadi fungsi mikrofon berjalan dengan normal. Jadi setelah kita rekam tadi, kita simpan hasil rekaman itu. Kemudian kita akan menyalakan kembali rekaman yang telah kita rekam tadi. Tapi di sini kita pasang terlebih dahulu untuk buzzernya. Ini adalah speaker buzzer yang bisa memunculkan suara itu. Setelah kita pasang speaker buzzernya di bawah tadi, kemudian kita nyalakan kembali, kita putar kembali apa yang kita rekam tadi. Apabila ada suaranya, berarti fungsi mikrofon serta fungsi speaker atau buzzernya berjalan dengan normal. Dan kita lanjutkan dengan percobaan untuk chargernya. Kita coba cas di bagian bawah ini. Kita yakinkan pengecasannya juga berjalan dengan normal. Ini membuktikan bahwa jalur dari papan bawah menuju LCD itu ketiga fungsi tadi, fungsi mikrofon, fungsi speaker atau buzzernya, dan fungsi casnya berjalan dengan normal. Karena ada jalur yang menuju papan bawah, jadi kita harus mencobanya terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan dengan mematikan handphonenya. Kemudian kita lepas untuk soket baterainya. Kemudian kita lepas untuk soket LCD dan soket papan bawahnya. Kita lanjutkan dengan memberikan panas pada layar LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Di sini saya menggunakan separator LCD untuk memberikan panasnya. Bisa juga menggunakan blower uap atau high dryer atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Setelah dirasa cukup panas, kita melanjutkan dengan pengangkatan baterainya terlebih dahulu. Di sini saya menambahin dengan menggunakan thinner, cairan thinner ya, untuk mempermudah pengangkatan baterai atau pelepasan baterainya. Kalau kita sudah menggunakan thinner tersebut, itu sangat mudah untuk mengangkat baterainya. Untuk menghindari lipatan-lipatan atau lengkukan baterai secara berlebihan yang bisa mengakumulasi penurunan baterai, jadi kita menggunakan thinner ini agar pelepasannya lebih rapi dan lebih mudah. Kita lepas pelan-pelan saja untuk baterainya sampai terlepas seperti ini. Dan hasilnya pun optimal, tidak ada lipatan sama sekali pada baterainya. Dan kita lanjutkan untuk pelepasan layar LCD-nya. Di sini juga bisa menggunakan thinner kembali ya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya.
Kita cari celahnya dulu menggunakan silet. Apabila celahnya sudah ketemu, kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika. Bisa menggunakan mika seperti ini. Ini adalah mika bawaan LCD yang dibawakan ketika kita beli LCD di salah satu merek LCD, atau menggunakan mika bekas tempered glass, atau menggunakan mika apapun ya, yang pasti PP seperti tadi untuk menyisit LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem dan kaca yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Kita lanjutkan dengan meletakkan body frame itu di tempat yang datar seperti kaca atau keramik. Kita akan mengukur apakah body frame itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong, kita akan melepasi mesinnya dan kita akan meluruskan bodinya terlebih dahulu. Apabila tidak mengalami bengkong, kita lanjutkan proses selanjutnya. Kita lepasi untuk segel-segelnya ya, terutama seperti ini, yaitu segel penutup kamera bagian atasnya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem pada pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya. Dan perlu diperhatikan bagian atasnya ada bagian sensornya agar dilewati saja, agar tidak tertutup untuk bagian sensornya ya, bagian atas tadi. Dan perlu diperhatikan juga untuk penutup speakernya agar dipasang kembali apabila menempel di LCD yang lama. Dikembalikan untuk penutup speakernya ya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD-nya mulai dari bawah dulu, kita paskan, kita rapatkan, kita presisikan, kita senterkan, dan kita kasih penahan dengan menggunakan karet atau isolasi seperti ini. Kita tahan sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Kita akan menunggunya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karetnya. Apabila menggunakan karet, kita akan lepasi semua isolasi apabila menggunakan isolasi. Dan kita akan rapikan kembali. Untuk ini adalah bagian panel antenya, dan kita rapikan untuk papan bawahnya ya. Apabila terlepas ya kita lanjutkan lagi. Dan kita pasang kembali untuk fleksibel yang menuju papan bawah, dan kita pasang juga untuk fleksibel yang menuju papan atas, yaitu fleksibel LCD-nya. Kita rapikan untuk fleksibelnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan baterainya. Kita rapikan juga untuk baterainya terlebih dahulu. Kita pasang kembali untuk soket baterainya dan kita nyalakan handphonenya. Kita nyalakan handphonenya terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan. Kita lanjutkan pemasangan perlengkapan yang lainnya. Kita pasang terlebih dahulu untuk fingerprint-nya. Ini adalah fleksibel fingerprint-nya, kita pasang, kemudian kita pasang kembali untuk penutup mesinnya. Kita paskan dan kita plakkan. Kita kembalikan juga untuk baut-bautnya, kita pasang kembali semua baut-bautnya. Kita pasang kembali juga untuk bagian penutup bawahnya, dan kita kembalikan juga semua baut-bautnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan kembali penutup belakang atau back covernya. Kita pasang kembali jari jempolnya pada titik gesengnya ya, untuk merapatkannya agar mudah dirapatkan. Dan kita kembalikan juga untuk SIM tray-nya ini, kita pasang kembali. Di sini kita akan melanjutkan saja dengan pemasangan tempered glass atau anti kuresnya. Kita bersihkan dulu dengan si bawaan tempered glassnya, yaitu yang nomor 1 yang basah terlebih dahulu. Kemudian kita biarkan sejenak sampai sedikit kering, dan kita lanjutkan dengan pembersihan yang kedua dengan pembersih yang kering. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya juga. Setelah dirasa cukup bersih, kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass-nya. Kita yakinkan tempered glass itu terpasang dengan rapi ya, berada di titik center antara atas dan bawah, kanan dan kiri. Kemudian kita pasang tempered glass-nya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.